Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 3 menjelaskan paparan materi mengenai teori filsafat politik yang digagas oleh dua tokoh, yakni Immanuel Kant dan Hegel. Langsung saja, kami anggota dari kelompok 3 yaitu Afif Alfiansyah, Ahmad Abdul Latif, Ainur Asia, Akmal Nugraha, Andita Nurrahmani, Aprilia Nurita Putri, dan saya sendiri Delia Salsabila. Sebelum lebih jauh mengenal tentang teori filsafat politik, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari filsafat politik secara umum terlebih dahulu. Filsafat politik itu merupakan suatu upaya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik secara sistematis, logis, bebas, mendalam, serta menyeluruh. Langsung saja kita ke tokoh yang pertama, yakni Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman, meneliti, mengajar, dan menulis tentang filsafat dan pencerahan antropologi pada akhir abad ke-18. Immanuel Kant lahir pada tahun 1724 di Königsberg, ibu kota Rusia pada saat itu. Saat ini disebut kota Kaliningrad di eks-Slavia Oblast, Kaliningrad, Rusia. Dia adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya Johann Georg Kant adalah ahli pembuat baju zirah dan ibunya Anna Regina Kant. Pada tahun 1730 sampai 1740, perdagangan di Königsberg mengalami kemerosotan yang mempengaruhi kondisi perekonomian keluarga, yang sepanjang hidupnya Kant tidak pernah berpergian lebih dari 10 mil dari Königsberg. Dibesarkan dalam rumah tangga pietis yang menekankan ketaatan beragama, kerendahan hati pribadi, dan interpretasi literat dari Alkitab. Pendidikan dasarnya ditempuhkan di St. George Hospital School, kemudian dilanjutkan ke Collegium Fridericianum, sebuah sekolah yang berpegang pada ajaran pietis. Pada tahun 1740, Kant menempuh pendidikan di University of Königsberg dan mempelajari tentang filosofi, matematika, dan ilmu alam. Pada tahun 1755 sampai 1770, Kant bekerja sebagai dosen sambil terus mempublikasikan beberapa naskah ilmiah dengan berbagai macam topik. Gelar profesor didapatkan Kant di Königsberg pada tahun 1770. Kant terkenal karena filsafat idealis transendental, yakni bahwa waktu dan ruang tidak nyata secara material, tetapi hanya kondisi ideal a priori terhadap intuisi internal. Selain itu, ia juga membuat penemuan astronomi penting, yaitu penemuan sifat rotasi bumi, yang mengantarkannya memenangkan Berlin Academy Prize pada tahun 1754. Pada abad 18, Eropa Barat mengalami suatu zaman baru, yaitu zaman pencerahan. Immanuel Kant memberikan pandangan bahwa pencerahan itu dimaksudkan bahwa orang keluar dari keadaan yang bagi dia sendiri itu bersalah, dan kesalahannya itu terletak pada orang yang lebih suka berpusat pada otoritas di luar dirinya. Berkenaan dengan hal tersebut, pada zaman pencerahan memiliki semboyan, yaitu beranilah berpikir sendiri. Kant juga menentang demokrasi, yang pada era itu berarti demokrasi langsung. Ia percaya bahwa kekuasaan mayoritas merupakan ancaman bagi kebebasan individu, dan dia menyatakan demokrasi secara tepat harus despotisme karena ia menetapkan kekuatan eksekutif di mana semua memutuskan untuk atau bahkan melawan orang yang tidak setuju, yaitu semua yang belum semuanya memutuskan, dan ini adalah kontradiksi dari kehendak umum dengan dirinya sendiri dan dengan kebebasan. Seperti kebanyakan penulis pada saat itu, ia membedakan 3 bentuk pemerintahan menjadi demokrasi, aristokrasi, dan monarki, dan pemerintahan campuran sebagai bentuk dari pemerintahan yang paling ideal. Ciri khas dari filosofi politik Kant yaitu keyakinannya bahwa universitas harus menjadi model konflik kreatif.
Peran filsuf di dalam universitas haruslah untuk mengawal fakultas-fakultas yang lebih tinggi, membuat yakin ajakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip akal. Demikian pula tujuan perdamaian abadi dalam masyarakat hanya dapat dicapai jika para penguasa berkonsultasi dengan para filsuf secara teratur. Semua gerakan pencerahan mulai berkembang di Inggris. Di sana, suasana politik mengizinkan pemikiran bebas sebab sejak tahun 1693, Kerajaan Inggris menjamin kebebasan mencetak. Dari Inggris, gerakan ini menyebar ke daerah Eropa daratan. Sedangkan di Prancis, gerakan pencerahan ini berjalan amat radikal, yang mana secara tidak langsung mempersiapkan jalan bagi meletusnya Revolusi Prancis, yang ditandai dengan penyerbuan penjara Bastille di tahun 1789. Di Jerman sendiri, berlangsung dengan tenang, dengan kurang menampakkan pertentangan dengan gereja maupun negara, dan pusat pemikirannya lebih tertuju pada etika dan teologi. Immanuel Kant memiliki keyakinan lagi bahwa Tuhan, kehendak bebas, dan kebakaan jiwa tidak bisa diterima secara postulat dari budi praktis yang menyangkut kewajiban kita mentaati hukum moral. Dua tokoh yang mempengaruhi Kant juga yaitu Leibniz dan Hume. Leibniz merupakan tokoh penting dari aliran rasionalisme, yakni aliran filsafat yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan yang sejati adalah akal budi. Sedangkan Hume muncul sebagai wakil dari aliran empirisme yang berpendapat bahwa pengalaman lah yang menjadi sumber utama pengetahuan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Karya Kant yang mengaruhi pemikirannya yakni yang pertama yaitu Critique of Pure Reason atau kritik atas rasio murni. Dalam buku itu terdapat pernyataan semua pengalaman harus bersesuaian dengan pengetahuan. Menurut Kant, ruang dan waktu merupakan sesuatu yang subjektif. Ruang dan waktu itu bisa diibaratkan seperti kaca yang tidak bisa berpindah-pindah. Tanpa ruang dan waktu, kita tidak bisa membuat pengalaman kita menjadi masuk akal. Tetapi unsur-unsur subjektif membantu kita memahami pengalaman, bukan hanya ruang dan waktu belaka. Kant pun menjelaskan bahwa adanya kategori yang kita mengerti melalui pengalaman kita tanpa bergantung pada pengalaman, diantaranya itu kualitas, kuantitas, dan hubungan yang dijadikan sebagai kacamata yang tidak bisa dipindahkan. 7 tahun setelah menerbitkan karyanya yang berjudul Critique of Pure Reason, Kant menerbitkan karya lainnya yang berjudul Critique of Practical Reason. Buku ini dimaksudkan sebagai bagian etika dari sistem Kant. Dalam teori ini, kebaikan dan kejahatan bukanlah hal yang dipermasalahkan. Pada kenyataannya, akhirnya ia menyimpulkan bahwa sebuah prinsip tunggal, yakni impresif kategoris, atau biasa dengan disebut kategori-kategori dalam penaran imperatif. Kategori ini memberikan kerangka kerja bagi pemikiran etis kita tanpa memberikannya isi moral tertentu. Kant menyatakan bahwa nilai moral dari sesuatu tindakan selayaknya tidak ditentukan menurut akibat-akibat ketimbulkannya, namun hanya didasarkan pada sejauh mana tindakan itu selaras dengan kewajiban yang melatar belakanginya. All our knowledge begins with the sense, process then to the understanding, and ends with reason. There is nothing higher than reason. Itulah sebuah ungkapan dari salah satu bukunya Critique of Pure Reason yang ditulis oleh Immanuel Kant. Selanjutnya, ada konsep etika Immanuel Kant yang disebut deontologis, yakni menyatakan bahwa tindakan itu benar jika tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya, atau etika yang tak menganggap akibat tindakan sebagai faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam menilai moralitas suatu tindakan, atau non-consequentialist theory ethics. Para penganut etika deontologis berpendapat bahwa norma moral itu mengikat secara mutlak atau tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil yang menguntungkan atau tidak. Menurut Kant, manusia baru bersikap moral bersungguh-sungguh apabila mematuhi kewajiban moralnya karena sikap hormat terhadap hukum moral. Contohnya,
Ia tidak berbohong bukan karena akibat tindakan tersebut menguntungkan baginya, melainkan karena berbohong itu bertentangan pada hukum moral. Tujuan filsafat moral menurut Kant adalah untuk menetapkan dasar yang paling dalam guna menentukan keabsahan peraturan-peraturan moral. Selanjutnya, kehancuran teori filsafat politik Immanuel Kant. Yang tidak sampai 10 tahun ketika periode prakritis Kant berakhir, pada tahun 1781, Kant muncul sebagai pelopor kritik transendental dengan penerbitan karya kritik yang pertama. Demikian dimulai periode kritis yang bertahan sampai tahun 1794. Setelah beberapa publikasi tentang agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kekristenan tradisional, ia mentaati perintah Raja Frederick William II untuk tidak membicarakan masalah agama dalam ajaran dan tulisan-tulisannya. Pensiun dari mengajar karena usia dan sakit, Kant menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan mengedit ulang karya-karyanya. Dia meninggal di kota kelahirannya pada tanggal 28 Februari 1804. Karya utama Kant selama periode kritis meliputi Critique of Pure Reason, di mana dia menguji akal manusia dan menyimpulkan bahwa manusia mampu membangun ilmu pengetahuan dan bukan metafisika. Pada tahun 1783, ia menerbitkan Prolegomena atau Prologues to Any Future Metaphysics, di mana dia menguji hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Pada 1785, terbitlah karyanya yang berjudul Foundation for the Metaphysics of Ethics, di mana ia mendiskusikan masalah moral berdasarkan prinsip-prinsip kritik transendental. Dalam bukunya Critique of Judgment, ia menguji finalitas dalam alam dan masalah estetika. Dan kritik inilah yang menjadi mahakarya serta eksposisi definitif pemikiran seorang Immanuel Kant. Baik, selanjutnya ada tokoh yang kedua yang akan kami bahas, yaitu Hegel. Hegel adalah seorang filsuf Jerman yang amat terkenal dan dikenal dengan metode dialektikanya. Disebut demikian karena menurut Hegel, jalan untuk memahami kenyataan itu adalah mengikuti gerakan pikiran atau konsep. Asalkan saja bertitik tolak pada pikiran yang benar, ia akan dibawa oleh dinamika pikiran itu sendiri. Hegel dilahirkan dengan nama lahir Georg Wilhelm Friedrich Hegel, lahir di Stuttgart, Jerman Barat pada tahun 1770. Adapun pendapat lain, yakni dari Harry Hammersmark, menyatakan Hegel lahir di Leonberg, Jerman Barat pada tahun 1775. Tidak ditemukan dalam buku-buku filsafat tentang siapakah dan bagaimana aktivitas Hegel sewaktu ia masih kanak-kanak dan remaja, melainkan hanya tahun sewaktu ia menjadi mahasiswa teologi di Tübingen tahun 1788, di mana kemudian ia berteman dengan Schelling dan Hölderlin. Hegel ini termasuk salah seorang filsuf barat yang paling menonjol dan pengaruhnya begitu besar sampai di luar Jerman, baik itu pengaruh yang positif maupun yang negatif. Kebanyakan filsuf abad ke-19 dan ke-20 tidak dapat menyaingi Hegel dalam segi ketenaran maupun pandangan-pandangannya. Jika mereka itu disandingkan dengan Hegel seperti filsuf eksistensialis dan filsuf materialis, dan juga beberapa filsuf Brahilianeo yang kembali ke pemikiran sebelum Hegel, hanya dapat dimengerti jika mereka itu sangat berbeda sekali dengan Hegel. Lalu lanjut ke napak tilas dari seorang Hegel muda, yang sebelumnya tidaklah menonjol kehidupan dan popularitasnya, dan ia hanya bekerja sebagai dosen pribadi yang dapat belajar filsafat di Universitas Jena, bergabung dengan temannya Schelling tahun 1801, dan kemudian menjadi dosen filsafat di sana. Tahun 1791, ia mendapat gelar doktor dalam bidang teologi. Oleh karenanya, tidaklah heran jika karya Hegel yang mula-mula adalah karya tentang
agama Kristen seperti True Life of Jesus dan Spirit of Christianity. Tahun 1817, Hegel diundang untuk menjadi guru besar di Heidelberg dan 1 tahun kemudian di Berlin. Idealisme Jerman memuncak pada masa Hegel ini, dan Hegel sebagai simbol puncak masa idealisme ini. Karya-karya Hegel yang lain yang amat penting adalah Phänomenologie des Geistes, Fenomenologi Roh, Wissenschaft der Logik atau ilmu logika, Enzyklopädie der Philosophischen, dan Grundlinien der Philosophie der Recht atau garis-garis dasar filsafat hukum. Sejarah perkembangan filsafat politik Hegel, yakni ia merupakan salah seorang pengagum dari Napoleon Bonaparte karena ia merupakan aktor dalam revolusi Prancis di masa Enlightenment. Revolusi Prancis yang mendorong negara lain seperti Inggris untuk melakukan revolusi juga terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dari segi filsafat, Jerman juga dapat dikatakan sedikit tertinggal dari Prancis, di mana Prancis sudah memberikan kajian filsafat tentang realitas kebebasan, sedangkan Jerman hanya sebatas gagasan tentang kebebasan. Pemikiran Hegel tentang kebebasan juga merupakan turunan dari pemikiran sebelumnya tentang rasionalitas, di mana Hegel melihat bahwa manusia membutuhkan kebebasan karena manusia memiliki rasio dan kesadaran. Ia ini melihat bahwa revolusi Perancis telah berhasil mengubah sistem pemerintahan monarki absolut dengan konsep kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Konsep kebebasan di sini berarti bebas dari pemerintahan feodalistik. Negara juga tidak berhak memaksakan masyarakat untuk menjalani jenis kehidupan tertentu. Akhirnya kebebasan yang ada menjadi individualistik dan nantinya akan menimbulkan masyarakat yang anarki. Hal ini akan membahayakan negara. Negara harus melibatkan hukum sebagai konsekuensi dari kebebasan yang ada, agar kebebasan yang ada dapat diarahkan. Menurut Hegel, dalam konsepnya tentang negara integralistik, negara merupakan jelmaan dari roh absolut yang berarti kekuasaannya melampaui hak individu. Dalam negara ini, sang pemegang kekuasaan merupakan perwujudan dari keinginan secara umum atau general will. Warga negara memiliki kewajiban untuk mengabdi kepada negara dengan cara menaati hukum, membayar hukum, dan sebagainya. Hal ini mengisyaratkan bahwa warga negara tidak boleh menginterpretasikan kebebasannya masing-masing. Dengan pemerintahan monarki absolut ini, pemerintah dapat mengontrol masyarakat secara mutlak. Pemerintah juga menggunakan instrumen hukum sebagai pengatur kebebasan masyarakat. Nah, selanjutnya, jika kita melihat pengaruh Marx yang terkenal dengan dialektika materialisnya, maka tentu saja Karl Marx mempunyai tokoh inspiratif yang mana tidak lain dan tidak bukan adalah Hegel atau yang disebut Hegelisme, di mana dalam pengantar bukunya Das Kapital, Marx mengakui sebagai murid Hegel, sekalipun katanya dialektika saya berlawanan dengan dialektika Hegel. Sungguhnya berangkat dari kritik terhadap pengakuan idealisme filsafat yang total, Marx cenderung ingin menghadapkan filsafat pada realita dunia dengan menghubungkan antara filsafat dengan realita keterasingan sosial. Menurut Marx, kekurangan dari konsep negara Hegel tidak berasal dari ketidaksempurnaan bentuk negaranya, tetapi berasal dari kenyataan bahwa bahkan negara yang paling sempurna sekalipun tidak akan mampu mewujudkan harapan Hegel, karena adanya pemisahan dari masyarakat sipil, yang katanya masyarakat sipil dan negara adalah terasing dalam kehidupan manusia sejati. Selanjutnya, kehancuran dari teori filsafat politik Hegel. Saat itu, revolusi Prancis pecah. Hegel ikut merayakan pergolakan politik tersebut tanpa menjadi seorang revolusioner militan. Setelah studinya berakhir, Hegel dililit masalah keuangan untuk mengatasi
Masalahnya tersebut, Hegel memberikan tutorial secara privat dan menulis teks jurnalistik hingga tahun 1805 ketika dia dianggap menjadi profesor. Selain itu, Hegel juga terus menulis karyanya sendiri. Karir ilmiah Hegel dapat dibilang dimulai terlambat, dan dia juga menikah pada usia yang cukup matang menurut ukuran zaman itu. Hegel memang bukan dikenal karena parasnya yang rupawan. Sering disebut-sebut, keningnya terus-menerus berkerut, tatapan matanya tajam tanpa ampun. Hegel pernah menolak dogma Katolik tentang transubstansi, atau perubahan hakikat yang menggambarkan roti menjadi tubuh Kristus serta anggur menjadi darah Kristus. Pihak gereja juga memaksanya untuk menarik kembali pernyataannya dan secara resmi meminta maaf. Para pemikir sayap kiri kemudian menggunakan filosofi dialektika Hegel sebagai titik awal bagi filsafat materialisme dialektis yang menekankan pentingnya kondisi dunia nyata yang terpisah dari pikiran. Dua pemikir teori tersebut, yakni Karl Marx dan Friedrich Engels, secara signifikan terpengaruh oleh Hegel. Marx mengadaptasi dialektika Hegel namun meninggalkan peran Tuhan di dalamnya. Kedua pakar filosofi terkemuka itu mengembangkan filsafat Hegel lebih lanjut dan menerapkannya pada ide persaingan antar kelas, atau yang bisa kita kenal saat ini itu kapitalisme dan borjuis atau kaum proletar. Nah, selanjutnya Hegel melihat sejarah sebagai siklus yang mengikuti logika yang ditentukan sebelumnya yang kemudian berulang kali menyebabkan kontradiksi dan revolusi. Logika Hegel dibangun dengan menggunakan prinsip tesis, antitesis, dan sintesis. Lalu seiring waktu, sintesis ini kembali berlaku sebagai tesis. Demikian prosesnya terus berlanjut dalam siklus ini. Dia yakin bahwa proses dialektika adalah perubahan yang secara konsisten membawa umat manusia dan sejarah untuk menjadi selangkah lebih maju. Hegel meninggal pada 14 November 1831 di Berlin pada usia 61 tahun, kemungkinan besar karena masalah perut kronis. Namun gagasannya terus hidup dan menginspirasi para filsuf besar yang lain setelahnya. Rumah kelahiran Hegel di Stuttgart, Jerman, masih berdiri kokoh dan kini menjadi museum. Meski demikian, secara umum disepakati bahwa Hegel adalah filsuf pertama yang mengenali dan membahas dimensi perubahan sebagai apa yang ia sebut menjadi atau becoming dalam bahasa Inggris dan werden sebagai dalam bahasa Jerman. Hegel percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini terus bergerak, setiap kehidupan, individu, alam, sejarah, dan masyarakat. Ada salah satu kutipan terkenal darinya, yakni genuine tragedies in the world are not conflicts between right and wrong, they are conflicts between two rights. George William Friedrich Hegel.